tapi lamban. Ada? Ya, ada. Keisha namanya. Teman-temannya menjulukinya si Keong. Sebenarnya bukan lamban dalam hal berpikir, tapi lamban dalam hal mencurahkan apa yang telah ia pikirkan. Keisha adalah anak yang senang menyendiri, tetapi bukan tanpa alasan Keisha menyukai kesendirian. Keisha memilih untuk menyendiri karena dia merasa minder dengan teman-temannya. Nah, dari situlah Keisha mulai dibully oleh teman-temannya. Semua temannya menganggap dia itu aneh karena tidak berbaur dengan temannya. Terlebih lagi, ada temannya yang suka membulinya. Risa namanya. Si anak cantik, pintar, pandai berbaur, dan sangat pandai berbicara. Dengan apa yang ia punya, membuat Risa merasa lebih dari teman-temannya. Tetapi dia kurang bisa menghargai orang lain dan juga menyombongkan diri. Banyak teman-temannya yang takut dengan Risa dan akhirnya mereka mau berteman dengannya. Pada suatu hari, Keisha mengerjakan tugas kelompok di rumah Risa. Dengan terpaksa dia mau satu kelompok dengan Risa dan datang ke rumahnya. Karena bu guru yang telah memilihnya bersama Risa yang mempunyai orang tua tunggal, dia anak yatim, ayahnya meninggal karena sakit stroke ketika Risa berumur 4 tahun. Sedangkan dia anak tunggal, jadi dia hanya hidup berdua dengan ibunya. Sehingga sekarang keadaan ekonomi keluarga Risa sangat menurun drastis dan itu membuat Risa sedikit bandel karena kurangnya perhatian dan ketegasan dari sosok ayah. Waktu mengerjakan kelompok telah usai. Kini Risa berkemas-kemas untuk pulang. Ih, lama banget sih nulis gitu doang. Nulis selembar aja 10 tahun. Untung aku sabar ngadepin kamu ya, Keong. Maaf, aku nggak bisa kok disuruh cepet. Emang aku sukanya rapi dan santai agar tulisannya bagus. Kamu tuh nulis apa ngebatik sih? Lama bener. Aku mau bantuin ibuku nih. Cepetan boy, cepetan. Lama bener ditungguin juga. Di tugas masih banyak. Bikin kesel aja nih orang, leletnya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf ini udah selesai kok. Ya udah nanti aku lanjutin di tengah aja deh, kurang sedikit. Kasihan kamu waktunya buat bantu ibu kamu jadi tersita. Aku pulang dulu ya, Riz. Nah, gitu dong. Yaudah pulang sana. Iya, Riz, aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Lemot. Jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan Keisha masih berkutat dengan bukunya. Berbeda dengan Risa yang tidak belajar, malah asyik main HP, sehingga dia tertidur dan lupa kalau besok ada ujian akhir semester. Ibunya sudah menegur untuk belajar, tetapi Risa masih setia dengan HP-nya karena dia lupa menganggap bahwa besok tidak ujian. Masya Allah, Riz, kamu itu udah dewasa. Masa setiap malam harus ibu suruh belajar terus? Ya, siapa suruh ibu ngambil mulu ke aku? Santai aja, Bu. Besok nggak ada ujian kok. Capek Risa belajar mulu. Butuh refreshing juga. Makanya scroll HP. Kamu gak ingat apa yang diwasiatin bapakmu dulu? Bukannya kamu dulu semangat dalam belajar ya? Dan juga jangan pernah sekali-sekali tidak jujur dalam melakukan hal apapun. Ibu itu ngomong gini karena ibu sayang sama kamu. Iya, Bu. Maaf, Risa ngeyel. Risa akan usahakan jujur dalam segala hal dan buat ibu bangga. Keesokan harinya, Keisha bangun pada jam 5. Dia segera mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk sekolah. Keisha pergi ke sekolah pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan dia langsung membuka bukunya lagi
Tak lama kemudian, Risa datang dan mengejeknya dengan omongan pedasnya. Percuma aja belajar 10 tahun pun juga bakal tetap lemot. Aku udah capek ya, Riz. Kenapa sih kamu selalu bully aku terus? Kesalahan aku apa? Aku bakal buktiin ke kamu kalau olokan dan bulian kamu itu sampah. Bahkan aku akan lebih semangat belajar. Lihat aja nanti. Nanti keburu tua woi. Palingan omong kosong doang, gak ada buktinya. Sakit sekali hati Keisha, padahal tak ada yang tahu bahwa Keisha sebenarnya pandai. Hanya saja dia kurang pandai dalam hal menyampaikannya. Ujian pun dimulai. Keisha membaca soal dan dia mengerti soal ujiannya dan juga mengetahui jawabannya. Tapi dia bingung dengan apa yang akan ia tuliskan di lembar jawaban tersebut. Namun, atas kerja keras belajar Keisha semalam, sehingga dia tanpa diduga ternyata bisa selesai lebih awal daripada Risa. Yes, akhirnya udah selesai. Alhamdulillah ujiannya gampang banget. Gak nyangka ternyata Risa belum selesai. Waktu sudah mepet dan juga teman-temannya sudah keluar termasuk si Keong atau Keisha. Keluar menuju luar kelas. Karena memang sudah selesai mengerjakan, tinggallah Risa pun nampak gugup dan tidak mau tersaingi. Risa malah menyontek saat ujian. Yang terkenal menulis dengan cepat dan tepat, kini masih terpaku dengan jawaban yang ada pada selembar kertas di bawah mejanya. Duh, waktunya mepet banget lagi. Mana soalnya susah-susah. Ini otak juga pakai ngeblank. Oh iya, buku catatan aku kan masih di laci. Wah, lumayan nih buat contekan. Ayo semua dikumpulkan jawabannya. Waktu sudah habis. Jika tidak segera dikumpulkan, Ibu anggap tidak mengikuti ujian. Waktu mengerjakan ujian sudah habis dan Risa merasa bahwa dia juga akan mendapatkan nilai 100 meskipun tanpa perlu capek-capek belajar. Pada saat pembagian hasil ujian, Bu Susi menasehati murid-muridnya. Anak-anak, Ibu Guru mengadakan ujian ini karena Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian sampai mana pahamnya dengan apa yang Ibu ajarkan. Ibu tidak pernah melihat dari sisi nilai itu tinggi maupun rendah. Karena Ibu ingin kalian jadi generasi yang jujur. Kejujuran mahal harganya. Ibu lebih menghargai usaha kalian. Ibu bilang seperti ini, ingin mengingatkan kalian untuk membudayakan jujur dalam hal apapun. Nilai ini tak sebanding dengan jujur dan bisa bernilai lebih rendah meskipun nilai yang didapatkan tinggi daripada tidak berlaku jujur. Sontak Risa kaget mendengar pernyataan gurunya dan takut jika gurunya mengetahui kalau Risa telah mencontek saat ujian tadi. Lembar jawaban beserta hasil ujian Risa pun telah ia terima di tangannya. Dia terkejut karena malah mendapat nilai 45.
Padahal itu hasil menyontek, sedangkan Keisha yang super lemot ternyata malah mendapatkan nilai 100. Lah, kok cuma dapat nilai 45 sih? Harusnya nilainya 100. Apa jangan-jangan karena ini tidak berkah ya? Gara-gara aku nyontek. Sama seperti yang dibilang Bu Guru tadi. Bu Susi pun tidak menyangka dan juga kaget kenapa nilai Risa malah menurun. Risa, kenapa nilaimu menurun? Biasanya kamu mengerjakan dengan cepat dan tepat. Ada apa denganmu, nak? Dan selamat ya buat Keisha mendapatkan nilai sempurna 100. Selamat ya, nak. Keisha, jarang-jarang kamu seperti ini. Pertahankan ya. Untuk yang lainnya kalian bisa mencontoh sikap Keisha yang membuat gebrakan baru, dan siapa menyangka ternyata dia yang tertinggi nilainya. Jangan pernah kalian menganggap sebelah mata dan selalu jujur dalam hal apapun. Itu pesan dari ibu. Risa pun teringat nasihat gurunya yang baru saja disampaikan, dan teringat ibunya di rumah yang selama ini banting tulang mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolahnya. Akhirnya Risa memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya. Bu, saya mau jujur. Sebenarnya saya tadi malam tidak belajar dan malah main HP. Dan saya mau mengatakan suatu hal. Sebenarnya saya malu mengatakan hal ini, tetapi saya harus jujur. Saya tadi saat ujian mencontek. Maafkan saya, Bu. Nilai saya pun ternyata turun dengan mencontek. Kalaupun nilai saya bagus, pasti ibu saya juga tidak akan bangga karena itu hasil saya mencontek. Saya merasa sangat bersalah karena tidak jujur. Saya memberanikan diri mengatakan ini karena saya ingin memotivasi teman-teman supaya mereka berbuat jujur. Ya, walaupun jujur itu pahit, tapi lebih baik sukses karena hasil jujur. Dan untuk Keisha, aku minta maaf ya karena sudah menghina dan merendahkan kamu. Iya Riz, gak apa-apa, udah aku maafin. Malahan bulianmu adalah penyemangatku. Alhamdulillah kalau kamu berani mengatakan seperti itu, Risa. Ibu tidak marah karena kamu sudah sadar diri dan mau berbicara dengan sebenarnya. Ibu harap kalian tidak akan mau lagi menyontek saat ujian dan bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami Risa. Sekian materi pelajaran hari ini. Kalian boleh persiapan untuk pulang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak saat itu, Bu Susi mulai sadar bahwa anak-anak perlu strategi pembelajaran yang tepat dan efektif, dan tidak selamanya anak yang lemot selalu terbelakang. Setelah itu, Bu Susi berbicara kepada Keisha dan Risa. Beliau bangga kepada Risa karena anak didiknya telah jujur mengakui kesalahannya, dan bangga juga terhadap Keisha karena dia memiliki kemauan untuk terus belajar dan membuktikan ke teman-teman bahwa dia juga bisa seperti orang lainnya, bukan lemot atau gagap bicara. Akhirnya Bu Susi pun juga menyadari bahwa dirinya juga salah karena tidak memperhatikan muridnya secara menyeluruh, dan mungkin untuk kedepannya dia menggunakan metode-metode pembelajaran serta media pembelajaran yang mungkin akan lebih mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran.